Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Pariono, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 pada tahun 2022 LPTK, yaitu di Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji kinerja, yaitu dengan materi sistem komputer pada mapel informatika di SMA Negeri 1 Donorejo pada kelas 10. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Untuk sebelum memulai kegiatan pembelajaran, seyogjanya kita berdoa dulu. Ketua kelas, silakan memimpin doa. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan presensi dulu. Nafiul ada, Aldo, ada, Alvin, Amanda Hayu, Angger, Asif, Dimas, Dion, Brian, Ilvan, Linda UKS, Ardian, Nabil, Sila, Zakia, sama Divani. Berarti yang izin Surya sama si Nafiul. Sebelum kita melanjut untuk materi yang akan datang, yang akan kita pelajari. Kemarin kita belajar terkait apa? Ada yang masih ingat? Apa, Zakia? Aplikasi presentasi, yaitu membuat video presentasi menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint, kayak gitu ya. Nah, untuk hari ini sebelum kita ke materi, yaitu terkait dengan sistem komputer. Ada yang pernah dengar kata-kata sistem komputer? Pernah. Apa sistem komputer itu? Nah, nanti kita akan belajar terkait dengan komputer beserta periferalnya atau alat-alat yang ada di dalam komputer, kurang lebih seperti itu. Namun sebelum ke materi, kita akan melaksanakan pretest dulu. Untuk HP-nya silahkan disiapkan. Jikalau sudah masuk semua, kita mulai. Belum. Silakan untuk pretestnya. The last question, pertanyaan terakhir. Untuk dari hasil dari pretestnya tertinggi DIPA ya ini ya. Intinya apa? Ini adalah merefleksi atau mengukur kepemahaman kita terkait dengan materi sistem komputer, utamanya di dalam komputer dan periferalnya, kayak gitu. Selanjutnya kita akan ke materi. Namun sebelum ke materi,
kita saling mengingatkan bahwasanya pentingnya K3LH, kesehatan keselamatan kerja di dalam lingkungan hidup, baik itu di tingkat kelas maupun nantinya di lab ketika praktikum gitu ya. Untuk hari ini agenda kita adalah setelah penyampaian stimulus dari saya, selanjutnya membentuk kelompok dan melakukan diskusi kelompok yang nantinya Oke. Untuk materi yang kita pelajari hari ini yaitu terkait dengan sistem komputer dalam komputer dan komponen penyusunannya. Nah, komputer itu akan bisa bekerja maksimal ketika ketiga elemen ini, atau bahkan 4 ya, saya tuliskan di situ 4. Tapi yang paling penting adalah 3 elemen yang utama, yaitu adanya software, kelihatan ya di sini ya. Adanya software, hardware dan brainware. Di mana hardware ini adalah bentuk fisik dari komputer kita atau dari alat yang ada di dalam komputer, yaitu alat yang bisa kita sentuh, itu masuk ke dalam kategori hardware. Ibarat manusia, hardware-nya adalah jasad kita, yang kita miliki ini adalah termasuk hardware, karena kita bisa lihat dan bisa kita raba. Nyampe di sini kira-kira dipahami? Hardware, contoh hardware apa aja? Komputer, keyboard, monitor, mouse, flash disk, terus apa? Kabel power, bisa itu masuk dalam kategori hardware. Selanjutnya, yang kedua adalah software, di mana software ini bagaikan ruh kita. Kalau jasad tadi hardware, ruh kita adalah masuk dalam kategori software. Contoh software apa aja? Kalau di dalam gambar yang saya sampaikan ini, itu masuk ke dalam aplikasi. Aplikasi yang kalian ketahui apa aja? Google, WA, Facebook, Instagram, software. Selanjutnya yang ketiga adalah brainware. Siapa itu brainware? User, manusia, itu masuk dalam brainware. Seorang data analyst atau seorang programmer itu masuknya adalah ke dalam kategori brainware, yaitu orang yang mampu mengoperasikan atau menggunakan komputer dengan aplikasi tertentu. Katakanlah si Laila mau ngedit foto menggunakan Photoshop. Nah, si Lailanya ini dia itu masuk dalam kategori brainware. Terus si Photoshopnya masuk dalam kategori software. Di antara software, hardware, brainware itu ada yang namanya sistem operasi atau operating system. Operating system itu adalah ibarat sebuah rumah, sedangkan aplikasi itu adalah perabot yang ada di dalam rumah. Tuh ya. Operasi sistem contohnya apa? Ada yang tahu? Windows masuk operasi sistem apa aplikasi? Operasi sistem. Mac OS itu masuk, Linux juga masuk dalam kategori sistem operasi. Oke, nyampe sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Ardian mungkin? Nggak ada. Oke, selanjutnya kita bikin kelompoknya sudah, kita kumpul berdasarkan kelompok. Yang dilakukan apa? Di dalam buku LKS ini kalian bisa buka halaman 47 ya, mulai 47 sampai 50. Nah, setelah itu kalian baca dulu, pahami dulu terkait dengan hardware, software, dan seterusnya sampai brainware. Hasil bacaan, hasil diskusi kalian kelompok, nanti kalian membuat nama-nama komponen, gambar, dan kegunaannya. Bisa dimengerti? Nah, buatnya adalah di Canva. Aplikasi Canva di HP ada? Ada.
Yang dibuat apa? Nama komponennya apa, gambarnya diikutkan, setelah itu kegunaannya. Bisa dimengerti? Nanti untuk yang presentasi adalah kelompok 3. Itu ya, gantian ya. Tetap semuanya mengerjakan karena ada 6 kelompok. Oke, silahkan membentuk kelompok sesuai dengan kemarin. Kelompok 1 di sini 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti LKPD-nya juga diisi ya, linknya tak share ya. Oke. Nah, lebih bagus lagi kalau penulisan komponen komputer itu diurutkan berdasarkan jenisnya. Contoh, hardware yang sebagai output, nama komponennya apa aja. Terus hardware yang sebagai input, nama komponennya apa aja, dan diikuti serta gambar serta kegunaan, kayak gitu. Itu lebih bagus lagi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang beberapa macam komponen komputer. Yang pertama ada motherboard. Motherboard perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat memasang semua hardware yang ada pada komputer. Yang kedua yaitu keyboard. Keyboard berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Yang ketiga yaitu RAM. RAM berfungsi untuk mengetahui sebagai penyimpan memori sementara. Yang keempat, supply. Power supply. Monitor sih masih. Monitor berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Berikutnya yaitu power supply. Power supply mengubah arus tegangan listrik agar tidak melebihi batas maksimal perangkat. Power supply. 7. Pengeras suara. Fungsi untuk mengubah gelombang elektrik atau listrik menjadi audio atau gelombang suara. 8. Scanner. Scanner sih. Kegunaannya untuk menyalin berkas menjadi data digital. Dia datar seperti kertas dalam berbagai ukuran. Printer terakhir. Oke. Dari kelompok lain mungkin ada yang ngerespon? Ngerespon nggak harus tanya loh ya, nambahi boleh, meluruskan juga boleh. Presentasi dari kami apakah? Bentar ya. Benar ya? Apakah ada yang tanyakan? Ada pertanyaan. Ya ini, Luna. Apa fungsinya power supply? Power supply. Power supply berfungsi untuk mengubah arus tegangan listrik agar tidak melebihi batas maksimal perangkat. RAM
4 giga, 8 giga. Ya kan dia. Oh, RAM-nya, ya. Kapasitas sama. Bisa dijawab oleh kelompok 3? Atau kelompok lain ada yang bantu? RAM di komputer kan ada 8 giga. Terus di HP juga ada yang 8 giga. Kekuatannya apakah sama? Pertanyaan gitu ya. Nah, kelompok lain beda. Kenapa? Alasannya kenapa bedanya? Kelompok 5, 6 ada yang mau nambahi? Beda bener. Jawaban beda. Argumennya apa? Beda karena apa? RAM ada bermacam-macam. Oke ya. Yang ada yang mau nanggapi lagi? Saya ngerespon ya dari kelompok 3 ya. Mas Asif minta tolong didengarkan. Nah, jadi gini, kalau RAM di komputer 8 giga, RAM di HP 8 giga juga, sama-sama kapasitas 8 giga, tapi daya bitnya untuk di komputer sama laptop beda. Itu ya. Perlu ya. Perbedaannya apa? Proses yang ada di komputer sama proses yang ada di HP itu lebih besaran di komputer dari segi proses, dan aplikasinya juga lebih besaran yang ada di komputer dibanding dengan yang ada di HP. Katakanlah gini, sama-sama menggunakan Photoshop yang ada di HP sama Photoshop yang ada di komputer itu beda dari segi grafiknya. Tadi sempat nyinggung, yaitu GUI, Graphic User Interface. Nah, itu adalah cara dimana kita menggunakan aplikasi dengan menggunakan konteks visual. Itu namanya GUI, Graphic User Interface, GUI. Direspon lagi? Udah cukup ya. Kesimpulan mungkin apa yang kalian dapat dari hasil diskusi tersebut? Kesimpulannya, kami dapat mengetahui berbagai fungsi dari bermacam-macam komponen komputer. Oke, boleh ditutup. Nah. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Oke ya. Terima kasih semuanya. Boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke. Untuk informasi saja sebelum kita akhiri untuk pertemuan pada siang hari ini, bahwasanya pertemuan yang akan datang kita langsung ke lab. Nanti adalah agendanya tadi kan sudah mencari sih, udah mencari terkait dengan komponen komputer, contohnya dan kegunaannya. Nah, yang akan datang kita langsung praktek untuk membongkar komputer, beserta nanti kalian identifikasi, oh ini komponen namanya apa, kayak gitu ya. Bisa dimengerti? Oke. Itu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga yang belum hadir untuk siang hari ini, pertemuan yang akan datang sudah bisa hadir kayak gitu ya. Bisa dipimpin doa untuk ketua kelas. Semuanya tempat duduk masing-masing. Sebelum kita pulang, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sudah mulai. Sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Pulangnya hati-hati. Tetap langsung setelah dari sini pulang ke rumah dulu karena ada orang yang menunggu kalian di rumah, yaitu orang tua gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, yaitu pertemuan kedua lanjutan dari
sistem komputer yang kemarin kita sudah mengidentifikasi apa aja periferalnya. Untuk kali ini kita akan lebih ke praktiknya secara langsung gitu ya. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, silakan ketua kelas dipimpin. Terima kasih. Mumpung ingat juga, kita kirim Al-Fatihah dulu kepada ayahandanya Nia ya. Mohon maaf kemarin nggak bisa hadir. Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah dan segala kekurangannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk selanjutnya absen dulu. Aldo, tidak ya? Oh sorry, Nafiul dulu. Tidak ada. Aldo, Alvin, Amanda Hayu, Angger, izin ya. Asif, Dimas, izin juga. Dion, Brian, oke. Ilvan bagus, izin. Linda, izin ya. Lisa, izin juga. Luna, Ardian, izin. Nabil, izin juga. Kawai, izin. Oke. Nafira Gisela, oke. Nia Ayu. Untuk kehadirannya siang hari ini mohon maaf karena waktunya juga momennya pas di PHS, jadi kurang maksimal juga. Untuk agenda hari ini, sebelum kita ke praktik, kita saling mengingatkan saja bahwasanya pentingnya K3 gitu ya. Utamanya di momen hujan ini, nanti ketika praktiknya diusahakan tangan dalam kondisi kering. Tuh ya. Terus yang kedua, sebisa mungkin kita pakai alas ini, nggak langsung nyentuh lantai. Karena itu kalau kulit kita nyentuh lantai terus di situ ada listriknya, itu nggak ada groundingnya yang bisa mengakibatkan kita tersetrum kayak gitu. Jadi usahakan pakai sepatu atau pakai kaos kaki boleh dah. Misalkan itu untuk nanti prakteknya. Nah, itu terkait K3-nya. Adapun nanti ketika praktek kalian lanjutkan dari materi kemarin yang kalian identifikasi berupa hardware, software, terus ada brainware kayak gitu ya. Itu kan berupa tekstualnya. Nah, untuk hari ini kalian fokus ke hardware, nanti sekalian diaplikasikan untuk proses penyalaannya. Jadi di dalam hardware ini di depan meja kalian itu sudah ada tiap kelompok satu komputer itu. Nah, itu kalian identifikasi. Yang namanya memori mana sih? Kayak gitu. Yang harddisk mana? Boleh dibongkar nggak masalah. Nanti dipasang kembali. Setelah itu nanti di ending pembelajaran siang hari ini tiap kelompok mengujikan komputernya di depan, dinyalain. Bisa nyala nggak nih kayak gitu loh. Jadi komputer setelah diidentifikasi, dicopot ya, mulai lepas pasang boleh. Mulai dari alat apa aja yang ada di dalam komputer itu, setelah itu nanti kita praktekkan di depan untuk dinyalakan. Oke, ya bisa dimulai dari sekarang untuk praktikumnya. Boleh dilepas. Katakanlah, ini kamu lepas saran gini. Nah, ini aku yang lepas ya. Nah, kamu identifikasi ini namanya apa. Nah, terus yang ini kalau lepas sih gini. Nah, nanti dipasang lagi. Oke, kayak gitu. Oke ya, ini berarti gini. Nanti tak kasih kertas tiap kelompok, tujuannya adalah mengidentifikasi device yang ada. Memorinya kapasitasnya berapa, harddisknya kapasitas berapa. Tak ambil kertas dulu. Bentar.
Ini nanti ditulisi nama kelompok, terus anggotanya apa, terus di bawahnya garis ya. Kalian menemukan perangkat apa aja ditulis sama kapasitasnya. Iya gitu ya. Memori, terus hard disk kapasitasnya berapa? Paham ya? Iya. Ya. Nah, ini udah kalau yang ini udah bisa diidentifikasi. Itu namanya apa? Kapasitasnya berapa? Terus kalau mau pengen lihat ini motherboardnya, serinya di sini R46 ini. Taruh kalau mau nyopot prosesornya, ini dilepas ya. Nah ini dilepas. Beda. Nah, coba. Ini Riz. Lanjutkan Riz. Ngangkatnya hati-hati kok ya. Nek pas lepas itu bilang. Cek iki. Ada yang bawa obeng lagi? Kamu bawa ya? Hah? Sik. Bisa, salah. Oke, untuk yang komputer yang kecil kita ganti aja karena obengnya beda. Semuanya sama, ditutup kembalikan kembali. Oke, bisa. Nyoba. Tadi ada obengnya enggak? Oh, ini masih sebentar. Yang ini doang. Ini enggak usah. Ini untuk penguat ini, power supply. Yang sebelah ini doang. Oh, dua ini loh. Bisa. Nah, prosesornya ngelepasnya nggak boleh asal karena ini nyawanya ini. Kakinya nggak boleh lekuk dan nggak boleh kotor. Rizky, ini ada penguncinya sih. Nah ini nggak boleh asal. Ini yang paling vital itu ketika anak PKL atau magang. Ini yang jarang dikasihkan ke anak PKL. Nah, kalau pengen lihat, ini nggak boleh disentuh kuningannya sebenarnya. Yang ini loh, kaki ya. Ini namanya GPU prosesor, itu ya. Kalau mau lihat serinya, nah ini soket prosesor namanya. Kalau ini soket memori. Kalau ini disentuh nggak? Kamu tak, ini kabel apa namanya? Kalau ini kan kabel power, motherboard. Ini kabel data ke mainboard. 16 kan Pak? 16 titik ya. Hitung 16 apa enggak? 1, 2, 3. Apa 24? Di sini enggak apa-apa. Oke. Ini minta tolong colok 2. Ini satunya ke CPU. Gak apa-apa. Ini. Nah, itu ke situ. Itu belakangan. Sekarang yang ke ini dulu. Nyoloknya di mana? Ya, kita coba. Balik enggak? Balik. Oke. Sekarang kabel VGA. Nah ini dilepas saya. Yang kelompoknya Dion, ayo sini sekalian. Oke. Udah, nggak usah kenceng-kenceng nggak apa-apa, nanti lepas. Udah. Sekarang kabel power dinyalakan. Bismillah. Tak lepas sih iki. Oke, tekan tombol power.
Ya, mati. Yuk kita uji coba. Fumble power mana ini? Oh, power ini. Udah, sip. Ora, bener? Oke. Oke, powernya USB SATA. Berarti ada yang di depan. Oke, SATA semua. Oke, dipasang, please. Ini dulu. Ya enggak. Jadi mana ini? Nah, bootingnya ke ini ke flash diskku yang sudah ada OS-nya. Kita lihat. Ini yang sudah ada OS-nya ini. Nah, tampilannya gini. Aku pakai yang Windows Mini deh. Nah, Windows 10. Ini aku bootingnya lewat flash disk saya. Karena harddiskmu ini belum ada OS-nya, perlu install ulang. Kalau install ulang butuh waktu. Ini yang penting kalian tahu, oh komputer ini nyala sampai masuk ke sistem. Oke, udah 3. Lala ini, Laila. Oh. Oke, next question, pertanyaan ketiga ya. Oke. Next question. Oke. Tertinggi Laila, terus Gisela. Sama Rizky yang ketiga terakhir ya. Terima kasih. Oke, itu tadi adalah untuk refleksi dari post test kita. Selanjutnya kita mereview sekilas dengan apa yang kita lakukan hari ini. Kira-kira dari kelompoknya Gisela, hal baru atau sesuatu yang sesuatu yang bisa kamu kenang? Kalau masa lalu kan selalu terlewatkan. Tapi kalau sesuatu yang masuk dalam ingatan kita dan kita mengenangnya, itu adalah wujudnya menjadi kenangan. Tahu apa? Oh iya. Kalau yang pertemuan sebelumnya masih kelihatan tabu ya, maya. Berupa dari gambar, dari video. Tapi ini langsung kita melihat secara langsung dan kita bisa prakteknya kayak gitu. Kelompok 2 PKL. Oh gitu. Sekarang untuk hari ini kita bongkar komputer. Next time kita bongkar ATM. Apa ya? Biar kita kayak bareng-bareng maksudnya. Selanjutnya dari kelompoknya dia bikin Asif. Hal baru apa yang bisa di Ada istilah baru nggak tadi yang didapat? Ada heatsink, ada fan, gitu, dan prosesor kayak gitu. Gimana Dian? Ada hal apa yang kamu bisa menangkap di otak? Banyak nih, Pak. Banyak. Satu aja? Bisa merakit komponen. Nggih. Enggak. Rata-rata gini, orang servisan, baik itu komputer maupun laptop, itu berdasarkan permasalahan. Jadi pinternya atau bisanya itu karena dia mencoba terus.
Kalau kamu hanya mencoba sekali, mungkin masih belum bisa masuk ke dalam sanubarimu, mungkin loh ya. Tapi kalau kamu sering melakukan, oh paring bongkar, oh ketika nggak nyala, bahkan kamu sangat peka ketika nanti ketika dinyalakan doang, oh bunyinya bip tit panjang, oh ini memorinya. Karena itu kepekaan, karena seringnya dilakukan dan banyak masalah yang didapatkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya hari ini, oke, mohon perhatiannya, bahwasanya hari ini kita mempelajari terkait dengan hardware-nya. Apa itu memori, cara mengidentifikasi untuk besaran memori atau kapasitasnya berapa giga, terus apa itu VGA, apa itu prosesor, itu kan kita langsung real lihat langsung sih. Oh ternyata tadi ada yang mendapatkan Core i3, terus ada yang menggunakan prosesornya Xeon kayak gitu. Nah ini bisa mengcompare bahwasanya tiap device itu berbeda-beda. Termasuk ini menurut saya ya, komputer itu gambaran dari kehidupan manusia. Manusia kan tingkat kepemahamannya beda-beda. Ada yang sekali dengar langsung bisa. Ada yang 2-3 kali dengar baru bisa. Tingkat otaknya ini loh. Nah itu nggak ada. Menurut saya itu semuanya kelebihan masing-masing kayak gitu. Tinggal gimana kita mau mengolah menjadi kebermanfaatan. Komputer yang ada dibuat desain, katakanlah buat ngedit desain, katakanlah dibuat nekuni bahasa pemrograman. Semuanya akan menemukan indah pada waktunya pada masing-masing. Yang penting kita mau berproses dari awal kayak gitu ya. Itu dari saya untuk siang ini. Ada yang tanyakan sebelum kita tutup? Terima kasih banyak untuk siang hari ini atas kehadirannya. Nanti sebelum kita bubar kita sesi foto bareng. Setelah itu kita rapi-rapi bersihkan lab ini, gitu ya. Untuk penutupan kita akhiri dengan baca Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kurangnya dari saya, lebihnya dari kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.